Aku jadi tinggal asal nggih. Nah, ini untuk tahun ajaran baru tahun 2024 sampai 2025. Alhamdulillah Azamil School di TK Bu nggih udah berjalan, yaitu udah dikebiasakan membaca atau menghafal Asmaul Husna. Ya, sudah dimulai dari tahun ajaran baru kemarin Ibu-ibu. Malah ada salah satu anak yang sudah tahu tentang Asmaul Husna. Mungkin dia di rumah kebiasaan mendengar atau dia sudah kebiasaan melafadzkan, tidak tahu. Tapi di sekolahan kenyataannya anak itu sudah bisa mengucapkan Asmaul Husna meskipun belum sempurna atau belum hafal semua. Ibu nggih. Nah niku anak-anak yang sudah, anak-anak yang tadi sempat bisa mengucapkan itu, malah anak-anak Azamil baru Ibu yang namanya Mas siapa ya? Mas Endah. Ya, itu Mas Endah ya TK baru masuk di TK Azamil School, malah sedikit sudah tahu tentang Asmaul Husna. Lah harapan saya mudah-mudahan anak TK Azamil School ya hafal Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Ya, makanya setiap hari di TK Azamil School sudah kebiasaan melafadzkan atau menghafal Asmaul Husna. Untuk setiap hari Kamis, kegiatan tambahan adalah praktek sholat duha. Ibu nggih. Selanjutnya hari Jumat Bu. Hari Jumat diisi dengan kegiatan motorik kasar atau olahraga. Untuk hari Kamis, alhamdulillah untuk tahun ajaran baru ini yang tadinya hari Sabtu ya Bu ya. Hari Sabtu Funde untuk tahun ajaran baru ini di kelas TK diadakan les membaca dan menulis. Makanya saya berharap Bapak Ibu semua wali murid setiap hari Sabtu mohon anak-anak jangan izin tidak masuk sekolah karena hari Sabtu ada les membaca dan menulis. Itu pun nanti dipandu sama saya dan Bu Hawa gantian. Kalau hari minggu pertama hari Sabtu saya yang mengajar, nanti Bu Hawa yang mendampingi. Selanjutnya gitu Bu. Nanti kalau minggu yang kedua hari Sabtu Bu Hawa yang mengajar, saya yang mendampingi sampai nanti selesai anak-anak selesai lulus di TK Azamil School. Ngeten Bapak Ibu wali murid. Ini saya bacakan ya Bu ya untuk kegiatan pembelajaran harian TK Azamil School sehari-harinya Ibu-ibu ya. Ini di antaranya ada tiga kegiatan. Kegiatan pembelajaran harian TK Azamil School ada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pertama adalah pembukaan. Pembukaan biasanya diisi dengan membaca doa dan menyanyi. Membaca Asmaul Husna, membaca surat-surat pendek dan harian. Terus untuk kegiatan yang nomor 2, kegiatan inti, anak-anak melakukan kegiatan belajar atau main sesuai jadwal hariannya. Untuk kegiatan yang nomor 3, kegiatan penutup, biasanya kalau anak-anak selesai belajar, sebelum anak-anak mengucapkan doa penutup, biasanya saya mengadakan tanya jawab. Ya, di antaranya bisa tanya jawab kegiatan-kegiatan apa saja yang anak-anak belajar di Azamil ini. Ada berapa pembelajaran?
Bun. Yang kedua bisa tanya jawab tentang nanti sebelum anak-anak apa itu selesai pembelajaran, sebelum anak-anak istirahat, saya juga nanti tak panggil satu-satu untuk menghafal angka 1 sampai 20 atau huruf-huruf abjad dari A sampai Z. Siapa yang hafal nanti bisa istirahat dulu. Terus untuk kalau sudah anak-anak udah kegiatan apa itu kegiatan penutup tanya jawab, nanti dilanjutkan dengan doa-doa penutup diantaranya Bu yang sudah kebiasaan dibaca setiap selesai pembelajaran itu doa sesudah belajar surat Al-Asr. Dan kalau sudah begitu sudah membaca, Bunda mengucapkan salam, anak-anak jawab salam, terus anak-anak bisa istirahat. Nah, begitu istirahat, nanti anak-anak bisa main, bisa ada yang makan jajan. Terus nanti pada kegiatan sudah selesai, anak-anak sudah makan semua, makan jajan ya Bu ya. Nanti dilanjut dengan sekitar jam 11 kurang 15 menit, anak-anak makan siang. Kalau sudah makan siang, nanti kegiatan selanjutnya ada guru ngaji. Di sini di TK guru ngajinya Ibu Umi. Nanti biasanya datangnya jam 11 sampai berarti ini ngajinya sama Bunda Umi 1 jam. Setelah ngaji, anak-anak wawi, terus anak-anak tidur, bundanya bisa menyiapkan kegiatan yang akan disampaikan untuk hari berikutnya. Sambil anak-anak bubuk, bundanya ya kadang ya ikutan tidur, kalau enggak tidur ya itu bunda-bundanya menyiapkan kegiatan yang akan untuk kegiatan hari selanjutnya. Begitulah Bapak Ibu wali murid, materi hari ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih kurang, saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Uut. Matur nuwun sangat, Bu. Maaf sebentar, saya belum lipstikan jebule. Sebentar, Bu. Habis makan lipstiknya hilang. Kurang sebutan enggak Bu. Iya, Bu. Matur nuwun sangat, Bu. Rumah yang sudah berbagi tadi sudah membagikan terkait program kegiatan di Azamil. Sekali lagi Ayah Bunda yang disampaikan oleh bu guru itu adalah program mungkin target capaian pendidikan mereka ya secara kognitif atau akademik. Tetapi kalau dari saya sebagai perawat anak itu melihat ada PR tumbuh kembang yang memang harus tercapai di usia TK itu salah satunya adalah kemandirian ya. Jadi ini TK ini adalah masa transisi yang sangat krusial untuk anak menyiapkan dirinya menghadapi nanti ketika dia SD karena belajar di TK itu berbeda total dengan di SD, di mana di TK itu mungkin ketika ke kamar mandi masih diawasi, masih diantar. Kalau di SD itu harus sendiri. Nah, punten kadang lepas kancing celana dan lain sebagainya. Itu beberapa anak itu belum bisa. Terus sabuk, pakai sabuk itu juga ternyata salah satu life skill yang harus diajarkan dari TK. Kemudian itu untuk kemampuan motorik kasarnya ya. Untuk personal sosialnya adalah ketika anak sudah mulai SD bahkan sedari TK itu anak diberi kesempatan atau didengar supaya dia itu bisa mengungkapkan perasaannya. Ada anak-anak itu tidak bisa mengungkapkan kemarahannya
itu dengan misalnya ngamuk, teriak-teriak. Nah, untuk yang masih di fase ini, minta tolong bu guru Azamil, juga ayah bunda Azamil itu harus bisa menahan diri dan kalau bisa cukup diem aja, didengarkan. Ya mau teriak, mau apa, sampai nanti kalau sudah reda emosinya baru ditanya. Itu dibiasakan sampai anak itu bisa mengungkapkan rasa marahnya dia, tidak sukanya dia, tanpa harus marah-marah, tanpa harus teriak-teriak. Karena kalau teriak-teriak itu berarti ada emosi yang belum tersalurkan. Kalau saya selalu bilang ke bu guru, kalau ada yang seperti ini cukup dipeluk aja. Nah, dipeluk, ditenangkan, dipeluk, ditenangkan. Karena anak-anak itu butuh itu ya Bunda ya. Itu di masa transisi. Kemudian ditanamkan ke anak untuk bisa lapor ke orang tua. Pasti menyampaikan apa yang didapat di sekolah disampaikan di rumah. Karena ngapunten, kadang ada yang tadi main apa? Enggak tahu. Tadi main apa? Enggak tahu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, ayah bunda minta tolong terus dikejar ya. Terus sering ngobrol juga, ada nggak kejadian di sekolah yang tidak menyenangkan? Ada nggak teman yang nakal? Ada yang nggak teman? Karena kemampuan anak mengidentifikasi apa namanya perilaku teman yang tidak membuat dia nyaman, misalnya perilaku kekerasan, abuse, itu adalah life skill yang sangat penting untuk menjaga anak kita dari untuk jadi korban bully. Ya, atau kita juga mengajarkan juga supaya anak kita itu sadar jangan sampai malah dia jadi perilaku bully. Ya, jadi minta tolong ayah bunda untuk bisa jeli ya menanggapi itu ya. Atur nuhun sangat Bu Hawa tadi sudah menyampaikan banyak hal. Tadi mohon maaf saya rodok terlambat karena saya belum makan Bu dari pagi. Ini di sini sudah jam 4 kurang. Sudah jam 4 kurang dan saya belum sarapan karena dari semalam lembur. Tadi pertemuan yang baby dan KB alhamdulillah lancar lah. Ini untuk yang TK, ayah bunda, kami dari Azamil itu ingin sekali meningkatkan kualitas pelayanan di TK. Jujur sampai hari ini pelayanan di TK kami itu masih jauh dari harapan atau ekspektasi ya, masih jauh. Karena harapannya ketika anak-anak di Azamil ya, ketika dia lulus ya dia cakap, kemudian dia juga bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Mungkin tadi sedikit sudah saya bahas, mungkin yang ikut di kelompok PAUD, saya menyampaikan kalau untuk buku paket tahun ini itu berbeda dengan tahun kemarin karena dari evaluasi sepertinya anak butuh buku latihan yang lebih intens. Jadi nanti minta tolong selain kita ganti buku paket, kita juga ganti metode belajarnya supaya ada kerjasama yang baik dari Azamil dan juga dari orang tua. Kita saling memfollow up. Mohon maaf, mungkin yang tadinya kita nge-share kegiatan hanya per minggu di grup guru Azamil, ke depannya mungkin guru Azamil TK itu harus setiap hari nge-share besok kegiatannya apa. Jadi tugas ayah bunda ketika pulang, ya mereview apa yang diajarkan pagi harinya. Entah hafalan surat, entah latihan menulis, entah latihan mengeja, nggak tahu saya. Pokoknya yang sudah dikerjakan di sekolah harus diulang di rumah, ya, supaya apa namanya akan semakin teringat di kepala anak. Jadi gini Bu, kalau dipasrahkan ke Azamil semua, dengan pembelajaran dari jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 10, ya, 2 jam itu ditambah ya eh, nggak tahu apa seminggu sekali apa setiap hari itu tambahan lesnya itu menurut saya masih kurang sekali ya jadi kalau misalnya ada kerjasama dari rumah kemudian nanti ada tambahan les di Azamil dan di rumah juga orang tua juga mereview ya
apa yang sudah diajarkan di sekolah itu akan lebih baik. Mungkin ayah bunda kan menyampaikan, mungkin kalau sama saya tuh nggak mau belajar, Bun. Saya yakin setiap keluarga itu punya orang kunci. Ya, jadi ada salah satu yang ditakuti kalau di rumah itu anak saya itu takut sama bapaknya. Saya itu sama sekali tidak ditakuti. Saya tidak punya harga diri bu kalau di rumahku. Mereka tuh nggak ada takut-takutnya gitu loh sama saya. Suka ngejek gitu. Cuman kalau sama ayah menelan sidik udah takut. Jadi saya gunakan kekuatan itu untuk mereka itu mau belajar. Jadi mereka justru nyaman belajar sama ayah. Dan saya berharap ayah bunda juga bisa mengalokasikan sumber daya dengan tepat karena saya percaya satu susunan keluarga itu adalah support system yang sangat baik untuk anak ya. Si ayah ada kekurangan, ada kelebihan, si ibu ada kekurangan, kelebihan, tapi dua-duanya harus bertemu untuk bisa mengajarkan anak sesuai yang kita harapkan. Misalnya targetnya pokoknya TK lulus TK harus bisa baca tulis. Ya, berarti komitmen yuk. Ya, komitmen yuk ketika di rumah. Oke, kita nggak bisa membatasi gadget ya. Tapi ada jam-jam tertentu anak itu jangan dikasih HP dan biarkan dia dengan buku. Ya, buku atau kertas terserah pun. Belilah satu rem itu 50.000 mungkin ya. Kertas terserah anak mau buat apa, kasih krayon, kasih kasih pensil. Nanti sambil bunda rebahan ya, sambil nonton drakor mungkin bisa bilang, Kak, tulis A, B, tekan C, Kak. Ayo, Kak, diulang dari atas sampai ke bawah nanti bunda kasih apa namanya bintang. Ya, kasih reward pancingan kayak gitu. Sambil kita santai aja, Bun. Yang di sekolahan yang dikasihkan apa? Bu Hawa, kok Niki kok masih ada kok iki yo? Oh, tekan apa nih? DEF, oke, berarti hari ini DEF ditargetin. Dikasih apa ya? Jadi minta tolong Bunda pun ikut berpikir keras bagaimana caranya pembelajaran di Azamil itu ada yang membekas di anak-anak. Tidak luntur semuanya karena tadi ada aktivitas lain yang menutupi. Apalagi kalau sudah sampai rumah ketemu dengan HP. Eh, jujur ya itu salah satu hal yang memprihatinkan juga ya ketika ketika anak sampai rumah itu sudah dipegangi HP karena satu anak itu belum tahu nih Bunda nggih, manfaat HP itu apa, bahaya HP itu apa, mereka tuh belum tahu. Mereka tahunya, oh ayahku tuh pegangan HP kalau di rumah, bundaku pegangan HP kalau di rumah. Tapi mereka tidak tahu apa yang kita buka. Kalau anak saya tuh bisa tahu, kalau dia mau ngegame, itu dia pasti minta HP suami saya. Bisa nggak ada game sama sekali. Kalau ibu istiqlalan HP, berarti ibu tuh kerja. Ibu tuh nggak ada game. Karena ibu nggak punya game. Nah, kalau mau game dia pasti minta ayahnya. Nah, anak itu nggak tahu, Bu. Kita pegang HP itu untuk kerja, untuk main, apa untuk scrolling-scrolling. Dan anak itu melihat itu. Apalagi kalau sudah anak sudah punya HP sendiri. Apa ya? Ya, kita harus ikhlas ketika otak anak kita itu sudah kelelahan dengan apa yang dia tonton. Ya. Karena semua tontonan di YouTube, TikTok, Instagram, ya, kalau dari awal itu anak sudah dibiasakan pegang HP, terutama kalau dia usia masih di bawah 2 tahun ya, dan itu berlangsung terus sampai usia 5 tahun, susah nyapinya. Kenapa? Otak anak itu biasa dikasih traffic yang sangat tinggi, ibaratnya traffic itu dia dikasih traffic yang sangat tinggi, tidak diberi kesempatan istirahat. Bahkan ketika diistirahatkan, ketika dia tidur pun, ini masih traffic. Maka mungkin Bunda pernah lihat anak yang tidur tapi masih kayak gini. Terus itu karena saking tingginya traffic di otaknya dia, bahkan dalam keadaan resting pun otaknya dia tuh nggak berhenti. Nah, dan itu masalah yang serius untuk anak-anak. Kita sadari bahwa pembelajaran di kelas itu tidak semenarik di YouTube. Tidak semenarik yang ada di tab-tab atau aplikasi apapun. Tapi interaksi proses pembelajaran itu sangat penting. Jadi ayah bunda minta tolong ya
tetap ada luangkan waktu dengan anak untuk belajar materi di sekolah, jauh dari HP, ya, jauh dari HP, dan diberikan waktu untuk otak anak kita untuk istirahat. Paparan entah radiasinya, entah apa namanya aktivitas otaknya. Kalau anak belum bisa meregulasikan itu luar biasa, dampaknya luar biasa. Karena saya juga merasakan sendiri ya Bun. Maksudnya saya berbicara seperti ini juga saya juga termasuk orang tua yang gagal untuk eh, ngasih edukasi ke anak saya untuk tidak terlalu banyak bermain HP. Karena eh, jujur sebagai orang tua, saya itu terbantu dengan adanya HP. Ketika saya pegangan HP, itu saya terbantu, saya ternyata bisa lembur di rumah, bisa mengerjakan tugas. Tapi ternyata itu bukan keputusan yang baik. Jadi akhirnya sedikit-sedikit kita batasi. Ya, ada jam-jam anak yang boleh pegang HP, ada yang enggak. Kalau kecuali kalau udah lolos misalnya pulang sekolah mintanya ke Azamil, nih anak saya bawa HP ya wes itu udah bisa kalian HP gini ngono gitu. Padahal harusnya seusia anak SD, TK itu otaknya harusnya dia diajari otak dan gerak tangannya itu harus lebih banyak disibukkan dengan hal-hal yang real, bukan cuma jari yang disibukkan, jari dan otak yang berpikir keras. Jadi minta tolong supaya selama diajarin dari pagi sampai sore kan anak nggak pegang HP, biasanya di rumah yuk kesempatan tuh untuk tantrum, tapi kalau bisa tetap spend waktu untuk bisa bermain bersama. Apa namanya? Itu untuk target capaian anak usia TK, jadi mereka tetap harus didorong kemandiriannya, di apa namanya ya, disupport kemampuan dia untuk mau menyampaikan perasaannya, ya. Jadi supaya dia terbiasa menjadi orang yang bisa melepaskan emosinya, emosi negatif, emosi positif itu dikeluarkan. Kalau saya marah, iya saya marah. Marah saya karena apa? Kalau saya sedih, iya saya sedih. Nah, aku tuh sedih tadi tuh temanku gini-gini kelihatan aja. Ya, harusnya kan gini-gini, harusnya gini. Nggak usah komen dulu, kitanya dengarkan dia dulu sampai selesai. Terus nanti ditanya. Terus gimana Kak rasanya? Perasaannya kakak gimana? Ya, aku ya sedih, aku ya marah. Aku marah banget. Ada sampai tak gini teman. Nah, pada saat dia menyampaikan rasa marahnya, kita jangan judge dulu, ya harusnya kayak gini. Enggak. Ketika dia marah, dia biarkan mengeluarkan marahnya. Karena ketika dia berbicara, itu dia menyalurkan emosi negatifnya, dan ketika dia didengar, nanti akan membantu dia bisa rilis daripada dia tahan. Sama seperti kita, ya, ya benar gitu. Kita punya amarah, kita punya masalah, sidik, dipendem, jeblok, wes esok. Ya, makanya jangan dibiasakan untuk memendam masalah. Saya apa namanya mungkin termasuk orang yang toksik ke suami, ke guru-guru azami, ke anak-anak saya itu saya termasuk yang toksik karena ya itu tadi kadang kalau ada masalah saya itu orangnya sakit minta ya udah kalau sudah ada masalah yuk kita selesaikan sekarang, nggak usah kabar ketika saya marah-marah karena ketika masalah sudah selesai sudah kan, ya, supaya tidak ada sisa lagi, karena ketika masih ada amarah ya itu nanti akan berpengaruh ke kinerja kita. Sudahlah saya harus ngerjakan paper, harus revisi-revisi, saya masih ngedumel, bersuluh, bersedih, nah itu yang apa namanya malah berpengaruhnya ke produktivitas saya jadinya. Jadi semoga anak bunda juga bisa mengkondisikan itu untuk anak-anak, untuk nantinya ketika dia menyiapkan dia secara kognitif dan juga secara emosional. Saya yakin untuk motorik, kasar motorik harus, ya Allah, anak-anak azam itu luar biasa aktif, ya. Tapi PR kita adalah bagaimana anak kita itu bisa nanti beradaptasi di tempat baru, kemudian mempertahankan diri, bisa bertahan, beradaptasi di lingkungan seperti apapun, kuat, ya, kuat tapi tidak apa namanya ya, kuat tapi tidak menindas. Karena ada beberapa anak-anak yang kuat tapi juga jadi ini nakal ke temannya, ya. Tapi
Itulah perlunya apa namanya di rumah sering diingatkan ya. Kalau misalnya ayah bunda mengenai sistem reward punishment, dihukum atau diberi hadiah, itu juga buat aturan yang jelas, dan kita sebagai orang tua juga wajib mematuhinya. Oke. Kemudian selain itu adalah kemampuan anak untuk melindungi dirinya dari bahaya. Termasuk salah satunya adalah apabila ada kejadian yang tidak mengenakan, ada perilaku teman atau orang sekitar yang membuat dia tidak nyaman, membahayakan, itu dia mampu mengungkapkan itu, mampu melaporkan. Ya, dan itu hanya bisa tercapai kondisi itu anak yang bisa curhat semuanya jika kita sudah bisa menerima anak kita apa adanya. Lemahnya anak kita itu karena kelemahan kita, baiknya anak kita itu karena baiknya kita. Ya, jadi ketika anak koyong ini sih, yuk kita lihat ke diri kita lagi. eh, Kemarin aku gimana ya? Ya, karena banyak sekali jujur ya Bun ya, momen-momen yang saya merasa tertampar karena perilaku anak sendiri. Jadi misalnya eh, saya pernah waktu itu ngomong apa gitu, ibu itu kan gini 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 gini, aku panik, tapi kok iya memang kayak gitu. Terus yang membuat saya paling sedih ya, menurut sedih saya pengen nangis itu adalah bahkan behavior saya, perilaku saya ketika marah itu benar-benar dikopi oleh anak saya. Itu saya sampai bengok, ya Allah, iki kok bocah kok nesune kok koyo aku. Itu saya merasa tertampar. Jadi Azi ya, Azi itu kan cuma 2 tahun gap sama Gani. Dia itu gampang sekali tonnya itu marah. Sampai saya bilang, Mbak Azi, bisa enggak sih Mbak, enggak teriak-teriak kayak gitu. Tapi ketika saya melihat Azi marah, memarahi Gani, itu tuh sama persis seperti saya tuh marahin mereka. Ketika ketika saya bilang Mbak Azi, itu dia sana gini. Nah, itu tone-nya tuh hampir sama. Berarti tuh sebenarnya tuh dia tuh mengcopy saya. Jadi saya merasa tertampar. Astagfirullah, iya ya. Berarti saya tuh selama ini yang masih masih belum bisa menjaga lisan saya. Masih belum bisa apa namanya mengontrol refleks saya ketika ada sesuatu atau kejadian gitu. Iya, nggak mah itu kadang kita juga di keluarga di rumah juga banyak situasi yang membuat kita itu jadi pengen marah. Tapi dengan kejadian itu saya jadi benar-benar sampai nggak berani. Saya mending pilih kalau kalau marah ya mending diem. Nggak diem biar anak saya udah tahu kalau saya itu marah. Tapi ternyata efeknya itu pun apa yang kita kerjakan itu benar-benar dikopi sama anaknya. Sementara mereka itu belum punya nalar ke sana. Ya, jadi minta tolong semoga ayah bunda juga bisa apa namanya kita kerjasama bareng-bareng apa yang sudah diterapkan di Azamil itu juga diulangi di rumah. Ya, sekali lagi yang namanya dosis intervensi itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil luaran. Hasil luarannya, outcome-nya itu ya tadi ketika anak di Azamil sudah belajar, sudah dilesi, maka akan lebih baik lagi ketika di rumah pun diulang lagi. Ayah bunda, saya tuh pengen mendengar masukan dari ayah bunda semua, terutama yang TK. Ya, untuk TK Azamil sampai hari ini memang kita belum punya NPSN karena satu, saya masih menunggu ijazahnya Bu Nurul. Insya Allah, nggak tahu entah Agustus apa September gitu nanti Bu Nurul wisuda, dan Bu Nurul mana ada nggak Bu Nurul di sini? Ada Bu, Bu Nurul kapan wisuda? September awal atau enggak Agustus akhir Bu, belum dikasih tahu. Oke, berarti insya Allah awal September itu ya bulan September pertengahan lah. Kita sudah bisa daftarin TK ya Bu. Ya. Bismillah. Jadi nanti kita pakai ijazah Bu Nurul untuk mendaftarkan NPSN TK Azamil. Semoga prosesnya tidak akan lama. Oke.
Nggih, minta tolong Bu Hawa dikawal dari sekarang sudah mulai dipersiapkan apa namanya? Sudah mulai dipersiapkan proposal-proposal dan surat-suratnya. Jadi ayah bunda sekalian, sebenarnya untuk masuk Azamil, untuk masuk SD itu tidak ada syarat untuk punya NISN. Tapi kalau sudah ada NISN itu akan lebih baik. Kemarin ada yang WhatsApp ke saya dari SD Muhammadiyah 1 kalau nggak salah. Itu menyampaikan, Bunda minta tolong disinkronkan atau ditarik lagi datanya atas nama anak ini. Saya sampaikan, Bapak ngapunten TK Azamil belum punya NPSN. Ya, jadi memang belum punya data di Azamil. Yang sudah ada NPSN-nya itu NISN itu anak-anak KB dan TPA. Jadi, oh nggih Bunda nggak apa-apa. Nanti kita input secara manual. Jadi dari SD itu bisa. Seperti halnya Ganim juga masuk SD Paesan itu enggak pakai NISN. Tapi kurang tahu untuk SD negeri seperti apa, mungkin kondisinya berbeda. Tapi yang jelas dari masukan beberapa bunda yang kemarin itu yang membuat saya agak sedih itu adalah saya dapat laporan ada anak Azamil yang enggak bisa masuk SD yang dituju karena enggak lulus baca tulis. Ya, jadi ngapunten mungkin kita punya ada persepsi yang berbeda tentang kemampuan baca tulis karena sebenarnya dari Kementerian Pendidikan sendiri itu tidak mewajibkan anak mau masuk SD itu bisa baca tulis. Bahkan anak TK itu tidak boleh diajari baca tulis. Jadi ini lumayan kontradiktif dengan yang ada di lapangan. Kita tidak boleh ngajarin baca tulis, tapi mau masuk SD harus bisa baca tulis. Bahkan yang paling sedih adalah nggak sampai nggak lulus gitu loh. Itu kan ya Allah sesek gitu loh pun rasanya. Kalau misalnya tadi kalau kita waktu saya berbagi di yang kelas KB itu disampaikan, gitu udah nggak apa namanya nggak ini kok nggak sebaiknya memang tidak diajarkan gitu kan. Saya setuju membaca Calistung itu tidak diajarkan di TK. Tapi kenyataannya, kebutuhannya anak-anak kita itu harus melalui fase itu, harus melalui apa namanya ujian itu. Jadi mau nggak mau, saya minta izin ke ayah bunda semua. Jadi baik yang setuju maupun tidak setuju, insya Allah kami ya sudahlah dengan terang-terangan kita pokoknya mau ngajarin anak, pokoknya harus bisa baca tulis. Tadi makanya kita gembar-gemborkan supaya ada kerjasama dan lain sebagainya. Programnya untuk lebih intens lagi, apa namanya yang di sekolahan seperti apa nanti disampaikan ke orang tua untuk di follow up sehingga nanti anak itu experience belajarnya itu bisa terjadi pengulangan sampai beberapa kali, ya, sehingga anak bisa harapannya itu targetnya terpenuhi kalau anak itu sudah bisa membaca mungkin walaupun nggak perlu yang lancar, yang penting mungkin bisa mengejar gitu dan bisa berhitung. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah nanti ketika oh ya ada perubahan buku paket nggak ya Bunda nggak? Jadi nanti kalau ada perubahan buku paket nanti Bu Hawa bisa komunikasi dengan Bu Hawa atau bunda-bunda di cabang masing-masing untuk menyampaikan bahwa untuk dipesankan buku nanti semuanya itu yang ngurusin Bu Hawa untuk yang urusan buku paket. Kemudian saya ingin mendengar masukan dari ayah bunda semua, monggo. Nanti untuk yang terakhir, nanti 10 menit terakhir baru saya akan apa namanya menyampaikan visi misinya Azamil. Karena tadi di dua yang pertemuan yang sebelumnya sudah sebenarnya, jadi ini saya harus menyampaikan hal yang sama 3 kali. Monggo ya Bunda, monggo yang ada pertanyaan boleh diketik di apa nih kolom chat atau kalau mau menyampaikan langsung juga boleh. Ada masukan, pertanyaan Bunda? Kalau tidak ada, saya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bunda. Izin bertanya nggih, Bunda? Boleh, monggo. Sebelumnya perkenalkan saya ibunya Arsak, mungkin bunda-bunda sudah biasa kenal. Nah, hafal nggih, Bu nggih. Tadi apa yang disampaikan Bunda Rohma, salah satunya
di hari Sabtu itu ada jadwal les membaca dan menulis ya. Nggih. Nah, ini yang saya tanyakan itu baru dimulai atau sudah dimulai di awal pembelajaran di tahun ini, Bu? Karena terus terang anak saya mungkin dan anak-anak teman saya yang lain yang kebetulan satu kantor itu kan kita liburnya Sabtu Minggu. Nah, itu untuk merayu. Ya, kita kan 5 hari kerja, nggih. Oh, iya Nah, benar. jadi kan kalau misalkan hari Sabtu itu merayu anak untuk sekolah itu saya harus pakai baju dinas. Nah, ini yang agak repot. Kadang saya pas males, kalau saya pas rajin ya oke lah. Tapi kalau sayanya pas males, ya akhirnya anak saya itu sudah tahu, Bu, kalau saya Sabtu itu libur. Jadi bukan hanya anak saya, mungkin Freya ya atau dulu Ova dan lain-lain itu di hari Sabtu. Dan saya lihat kondisi hari Sabtu memang anak-anak jarang yang berangkat. Jadi minta mungkin kalau masih bisa untuk les menulis dan membacanya bisa diganti di hari lain. Kalau bisa, Bu, nggih. Nggih. Setuju sih Bu kalau saya, soalnya apa namanya, kalau bisa kalau aktivitas itu kan capaiannya harus 100% gitu. Target Nggih. capaian. Nggih. Maksudnya pengennya Nggih. itu semua anak itu ya dapat gitu loh. Mereka mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan les itu. Entah itu nggak tahu, nanti kita evaluasi Bunda. Apakah Nggih, nggih. cukup seminggu sekali? Apakah harus seminggu 2 kali, seminggu 3 kali? Minta tolong awal-awal pembelajaran ini dipantau supaya, karena mungkin kan Nggih. waktu kita nggak banyak ya, cuma berapa Nggih, bulan. nggih. Kalau yang daycare mungkin nggak pengaruh, tapi yang TK kan ada libur semester, kemudian nanti bulan apa ya, berapa bulan kemudian istilahnya nggak genep 12 bulan gitu loh. Itu anak sudah mulai latihan nari, gue perpisahan. Gitu kadang biar waktu yang sedikit ini benar-benar kita bisa manfaatkan untuk mencapai target. Supaya targetnya wis piye carane, Pak, seminggu pisan, seminggu pindo, seminggu ping telu, Bu, kok seminggu pisan kayak kurang, ping pindo ya Bu, enggak apa-apa. Pokoknya selama masih di jam itu, Bu, ya. Ini saya lagi berpikir bagaimana memutar Bu Guru, karena saya yakin ketika yang menjalankan di situ itu hanya Bu Hawa dan Bu Rohmah saja, capek. Nggih, Ya, nggih, betul. ya, nyiapkan pembelajaran dari pagi sampai sore. Jadi saya juga harus otak gimana nih supaya refresh yang datang nanti ngelesi kalau bisa bukan Bu Rohmah sama Bu Hawa, tapi orang lain. Jadi ketika Bu Guru ini datang itu anak langsung patuh gitu loh. Jadi ngapunten, soalnya kadang ini bocah tak tonton ya Bu ya di CCTV itu ngantri ngantri ngaji atau ngantri apa tuh baca gitu ya. Itu yang di belakangnya ya Allah, ono sing empuk-empukan lah, ono sing diuwes-uwes, ya ndak, satu di pangku diuwes-uwes. Kemudian kemarin saya lihat si Mada apa Damar ya, Damar di punggungnya Arsyad. Oh, Gitu lah. iya, jadi mereka tuh bermain sambil menunggu. Iya, iya, nggak masalah itu interaksi. Cuman untuk apa namanya, kesan pembelajaran yang formalnya itu kurang. Ya itu pembelajaran formalnya itu yang seperti yang Bunda lihat itu adalah sesi paling mungkin setengah jam atau 45 menit yang di meja depan itu Bu, yang Nggih. digambar itu. Tapi itu kan nggak lama Bun. Tension anak-anak itu nggak lama di situ. Ketika sudah di dalam, wer, wer, di sana, di depan sudah ada yang antri ngaji, di belakang pada ngobrol. Jadi harus ada orang yang bisa mendisiplinkan ketika mereka belajar gitu loh. Dan harus mungkin dibentuk kelompok kecil. Bu Rahma, ngapunten, yang TK besar itu ada berapa ya? Berapa sih? 15. Satu kelasnya Mas Arya berapa Mas? Yang TK besar itu ada 15 anak. 15 ya. 15 berarti, oh ya berarti kalau nambah satu guru nanti satu anak 5 gitu bisa ya. Maksudnya ngelesin itu jangan yang satu guru 15 anak dijamin kemeng. Maksudnya Iya, ya. dan kelompoknya tidak terlalu besar, jadi kelompok mungkin maksimal maksimal mungkin 4 atau 5 untuk bimbingan
bimbingan khusus ini ya untuk bimbel. Ngapunten Bu, saya bilang calistung nggak apa-apa ya, maksudnya jangan ini ya Bu ya, jangan marah ya. Soalnya saya takut ini menyinggung berpendidikan tapi kok bocah TK diajari calistung, itu tuh saya takut loh diajari, karena saya sendiri nggak pernah ngajarin calistung ke anak-anak saya. Saya dimarahin sama mae saya. Anak-anak saya itu 2 tahun 3 tahun sudah diajari ABC Bu, dan itu sudah hafal alif bata itu sampai iya itu anak saya hafal. Itu usia 2 sampai 3 tahun waktu saya 2 sampai 3 tahun waktu saya tuh di Taiwan. Begitu pulang ikut saya, dia sudah nggak hafal lagi. Itu saya dimarahin. Karo mae wis sudah moco malah karo ibune ora udah moco. Itu tuh benar. Saya dan suami berprinsip bahwa kemampuan membaca anak itu nanti akan terbentuk ketika dia itu sudah mulai butuh. Itu nanti fasenya tuh mulai usia kelas 6 usia 6 sampai 7 tahun. Ya kelas 1 semester 2 lah. Kelas semester 1 kan masih penjajakan. Jadi buat saya tuh nggak apa-apa anak nggak bisa baca. Nanti bisa kok gitu. Tapi orang tua saya itu termasuk yang nggak bisa. Bocah mlebu TK kudu bisa maca. Wong kowe menyen mlebu TK wis sudah moco malah anake wis ibune wis lulus kuliah, anake mlebu SD urung iso moco. Itu saya dihujat, Bu. Jadi saya rada takut kalau karena ngapunten kebijakan kita juga sekarang sebenarnya kan tidak mengajarkan baca tulis. Jadi mohon maaf bunda-bunda yang setuju tidak setuju, saya tetap mengadakan les di Azamil untuk guru. Nggih, sambil itu nggih Bunda nggih nanti minta tolong kita bareng-bareng ngawasi. Pokoknya dipantau terus Mas Arsak, dibujuk-bujuk ya sambil bercanda atau apa, pokoknya Mas coba Mas tulis ini bacanya apa gitu. Pokoknya untuk mancing-mancing Bunda targetnya adalah mengevaluasi di rumah. Iya Bu, Oke. kebetulan Arsak itu tipikal anak yang apapun yang diajarkan di sekolah itu kan dia cerita. Terus saya juga sering nuntun dia belajar. Terakhir kemarin berarti malam kemarin itu saya suruh nulis huruf A sampai kan huruf ya. Dia malah lebih ke saya mau nulis nama-nama anggota keluarga. Namanya sendiri sudah bisa dari TK kecil. Kebetulan di rumah saya ajari juga. Terus ini itu yang lagi sering berdebat dengan saya itu angka 1 sampai 10. Nah, angka 1 sampai 10 bisa, cuma dia itu kalau bikin angka itu apa ya? Kalau saya dulu kan misalnya kayak bikin angka 8 itu kan dari mana ke mana. Angka 4 dari mana ke mana. Ya mungkin kadang kita yang penting jadi. Cuma lah ini mungkin kalau ada les membaca dan menulis itu kan bunda-bunda kan yang lebih apa ya, basicnya kan yang lebih tahu bagaimana cara nulis angka dari mana ke mana biar enak kayak gitu nggih. Nah ini ya Bu ya ada tanda panahnya itu ya. nggih. Nah ini kan dia angka 8 itu bunder sama bunder mah. Perasaan dulu saya 8 dari bawah terus mongkel ke atas terus tapi nggak tak ambil pusing lah, yang penting bisa. Anak cowok kan bisa mau aja kan sudah sudah syukur sekali nih Bu lah itu. Jadi dia kalau Arsak alhamdulillah dia cuma moodnya kadang kalau lagi bagus ya mau belajar tapi sering lah dia nulis misal kayak anggota keluarga nama ibunya nama apa itu saya tuntun itu sedikit-sedikit gitu. Cuma tadi yang Bu Ut bilang saya sependapat memang sebetulnya anak TK itu kan memang belum waktunya. Cuma kenyataannya, ini contohnya anak saya sendiri yang kakaknya ketika mau masuk MIN, itu mungkin karena terlalu banyak siswa yang mendaftar di sana. Akhirnya mereka di sekolah itu menggunakan tes. Itu mungkin ya kalau saya melihat itu mungkin karena saking banyaknya yang mendaftar, itu akhirnya mereka menggunakan tes dan tesnya itu betul-betul tes membacanya juga tidak dituntun sama sekali. Mereka dikasih kertas yang misalkan ada gambar sapu dan lain-lain, mereka harus mikir sendiri itu sapu ya tulis sapu kayak gitu terus membaca terus PTG dan lain-lain. Makanya saya lihat kalau yang dari penitipan itu jarang sekali yang bisa masuk
saya juga sadar karena kalau di penitipan dengan TK yang formal itu kan guru mungkin lebih fokus ke ngomong nggih. Iya. Nah itu saya juga ya mungkin salah satunya itu makanya betul tadi Bu bilang kalau misalkan ada les itu mungkin bisa guru yang lain karena Bunda Rohmah dengan Bunda Hawa itu kan mungkin sudah terlalu repot dengan apa namanya istilahnya kayak ngomong anak-anak. Itu mungkin biar anak itu lebih patuh, jangan bisa mungkin manggil guru yang berbeda. Kayak maaf ya ini bukan membandingkan Iya. ada di TK-TK lain juga yang kak manggil guru yang memang biasa dipanggil les membaca kayak gitu Bu, Nggih. membaca menulis itu Bu. Itu saja Bu. Mohon maaf kalau ada Enggak apa-apa Bunda, kata. justru saya maksudnya pengen mendengarkan dari Bunda-Bunda, ngapunten. Saya juga sama seperti Bunda-Bunda semua, orang tua yang punya anak mau sekolah ya. Tapi waktu itu concern saya adalah sementing aku kerja anakku ono sing ngopeni. Dulu saya Nggih. mendirikan Azamil itu pun. Terus bertambah, oh karena Azamil itu berdirinya itu dari daycare dulu. Bahkan KB aja baru loh Bu, sampai Bu Nurul itu ada kan murid di Azamil yang dari bayi di kita, begitu KB pindah ke sekolahan lain ditangisi sama Bu Nurul. Ya Allah Bu, wong dari bayi kita yang apa namanya yang ngasuh sekali ya udah masuk KB dia pindah gitu, sekali ada TK dia pindah. Waktu itu saya bilang Bu, enggak apa-apa loh Bu, kita harus bersyukur mereka masih percaya sama kita. Karena saya tidak pernah membandingkan Azamil dengan sekolahan lain, Nggih. dan memang kapasitas kita itu belum sampai di sana gitu loh Bun. Kemampuan kita untuk apa namanya mempersiapkan anak untuk masuk TK, saya baru tahu ternyata masuk TK itu banyak persiapannya. Itu di Azamil ini setelah ada KB itu wah jebule apa target pembelajaran KB itu segitu banyak. Astagfirullah ya Rabbi, tambah lagi TK. Nah ini KB kemarin kita sudah bisa memenuhi target syarat-syarat yang dari Dindik itu. Nah ini tinggal yang TK ini. Jujur memang kita belum bisa memenuhi persiapan kayak ngapunten TK yang formal, karena harapan saya itu TK itu yo ini TK nih anak belajar Nggih. dari 8 jam 10. Kamu yang daycare masuk rumah ini untuk tidur. Kamu yang enggak sama daycare pulang sama ibumu. Yang mau ditunggu nggak ditunggu silakan. Jadi tidak ada kecemburuan itu. Sampai sekarang kan kita masih menerapkan anak di Azamil enggak boleh ditungguin. Itu kenapa? Monggo dibandingkan. Kalau di SD lain, TK lain bisa. Tapi anak-anak di Azamil ini orang tuanya rata-rata bekerja. Bayangkan satu anak ditunggui, yang 19 tidak ditunggui. Itu ributnya seperti apa Bu ini yang 19? Jadi tambah rewel, iri, sedih. Karena kelingan ibu, temanku ditungguin kok aku enggak gitu loh. Mesti bukan karena kita itu antu, enggak boleh dilihat dalamnya. Enggak. Bukan itu, bukan. Tapi kita juga menjaga anak-anak yang lain. Kondisi psikologis anak-anak yang lain. Bangkit ini 19 anak, nangis semua, ribut. Tapi Bu Guru mengendalikannya. Rasio guru di Azamil bukan rasio banding 1:1. Untuk TK itu 1:7 sampai 1:10 mungkin. Ya, kalau sekarang 3 guru, 25 murid. Ya, itu saja sudah kewalahan pun gitu. Kalau di TK mungkin bisa tuh eh, satu satu guru terus satu guru pendamping muridnya 20 muridnya 25 itu bisa. Kenapa? Mereka sekolah dari jam 8 sampai jam 10 tuh Bu energinya Bu guru ini. Bayangkan Bu Hawa dan Bu A- Bu Rohmah itu dari setengah tujuh Bu sampai setengah lima, kadang ada yang dijemput setengah enam. Nggih. Energi bu guru ini harus dijaga sampai sore. Jadi kan saya juga harus mengendalikan anak-anak supaya tidak rewel, supaya mudah diarahkan, dikenalkan dengan rutinitas. Jadi mohon pengertiannya enggak ya Bunda. Ini kan lagi viral nih Azamil guys di apa namanya di IG itu, dan belum di take down orang tuanya karena katanya yang punya akun ini teman bapaknya, jadi menolak untuk di take down, dan orang tuanya juga masih berusaha update komen terus setiap hari. Dan
Itu luar biasa Bunda traumanya sampai hari ini saya dan guru-guru Azamil itu kesehatan mentalnya lagi porak-poranda, tapi kita kan optimis, kita tetap berkomitmen ya program Azamil tetap jalan, pelayanan tetap jalan sehancur apapun hati dan apa namanya pikiran kita tetap harus menjalankan pelayanan, itu komitmen Azamil. Tapi ya sudah, tapi yang disampaikan di Instagram itu kan anak sekolah nggak ditungguin, anak sekolah nggak ini cuma dititipkan 2 jam aja kok ngilang. Itu karena tidak ada kesamaan persepsi, visi, dan misi dari setiap orang tua dengan Azamil. Ekspektasinya sekolah bagus, nggak punya CCTV, sekolahan bagus, apa namanya anakku sampai hilang terlantar, apa namanya sampai sakit demam 1 minggu, segala macam jalan, apa namanya sampai jalan raya jauh sekali gitu. Itu wow, karena dampak viralnya itu tuh guru-guru aja semalam baru selesai konseling dengan spesialis jiwa pun kita ada grup konseling dipandu oleh Pak Eka yang bulan Mei kemarin misi parenting ya lumayan rada terangkat sedikit bebannya tapi belum selesai karena orang tua masih terus update status yang intimidatif seperti mau melaporkan ke polisi lah, terus apa namanya di apa istilahnya ada ancaman hukuman 5 tahun. Kalau saya pribadi saya nggak takut dengan itu semua karena kami sudah mengakui kesalahan itu dan kami sudah minta maaf. Cuma masalahnya mereka belum bisa memaafkan. Ketika kita datang minta maaf, mereka sudah memaafkan. Tapi begitu kita pulang, dia terus update status dan apa namanya memperbarui komen di IG yang sudah. Kita tidak bisa mengendalikan hal yang seperti itu. Saya cuma mengendalikannya adalah gimana supaya stresnya bu guru ini tidak sampai parah dan tidak sampai mempengaruhi kualitas pelayanan. Anak-anak bayangnya Bunda ya, masih bisa melihat postingan Azamil ya, anak-anak tetap ada kegiatan belajar dari tanggal 2 sampai kemarin tanggal 10. Itu dalam kondisi bu guru-guru itu masih dalam apa namanya kondisi ketakutan, trauma dan ya karena terus ibunya itu update status. Dan pada saat itu saya nggak pernah baca status orang, tapi bu guru screenshot kirim ke saya, bu itu gimana kayak gini, bu itu gimana secara apa nanti kalau memang kita tidak kuat kita laporkan ke Korwil, iya memang kita mengakui kesalahan, kita sudah berusaha memperbaiki, kita sudah minta maaf, eh, tapi dampaknya tidak boleh sampai merusak banyak orang, bahkan anak-anak Azamil lain yang masih bersama kita. Gitu ya Bunda ya. Yeah. Mohon dukungannya dan mohon selalu dimonitor. Selalu diingatkan, kalau ada kasus apapun, jangan sungkan untuk japri saya, Bu ada kayak gini, Bu ada kayak karena kadang saya nggak tahu. Nih, di matur nuwun Bunda Asak, ini saya jawab chat yang sudah masuk. Ini ada Bunda Usfi, izin Bunda Uut, saya Usfi, ibunya Sasha dari Azamil 4. Ini Bunda. Satu, untuk kami, untuk kegiatan harian anak-anak bisa diakses di mana, nggih? Atau dari grup WA? Oh, untuk kegiatan anak-anak itu di Facebook ya Bunda, tipsnya pun biar anak lebih mandiri, Sasa selalu manja sama ibunya, tapi kalau sama bapaknya bisa lebih mandiri. Oh, kalau yang seperti ini Bunda, nggih, ambil sebagai hikmah gitu Bun, gini. Karena anak-anak itu apa namanya? Anak-anak itu punya apa ya? Punya magnet. Hmm. Ada punya magnet, ada orang yang bisa bikin dia nyaman. Kalau di Mbak Sasa itu manja sama Bunda, artinya Mbak Sasa itu apa namanya? Dia itu berusaha pengen minta perhatiannya Bunda, pengen lebih diperhatikan, ya. Dan apa ya? Bunda itu orang terdekatnya. Nah, kalau dengan Bapak lebih mandiri, itu pasti adalah bapaknya karena orang yang ditakuti. Ya, ya jadi apa namanya ambil itu sebagai apa namanya sebagai hikmah bahwa Sasa pun bisa menempatkan diri kapan dia harus manja, kapan dia bisa mandiri. Tapi kalau memang Bunda pengen, loh saya tuh juga pengen Sasa ketika dengan saya pun mandiri. Nah, ketika ada di poin itu, maka Bunda harus bisa mengajar rotot tegas, ya, rotot tegas.
ada cenderung ke galak, ya nggak apa-apa lah. Pokoknya saya udah biasa dibilangin galak soalnya kalau di rumah sama anak-anak nggak apa-apa. Karena saya suka nyuruh-nyuruh, gitu. Ambil ini, ambil itu, gitu. Jadi saya tuh kalau di rumah labelnya adalah ibu itu orangnya pemalas, ya, pemalas dan galak, gitu. Kecuali untuk masak. Kalau masak karena mereka minta apapun pasti tak bikinin. Tapi kalau untuk bergerak saya itu malas pun, jadi saya suka nyuruh-nyuruh anak saya. Tapi ya itu yang anak-anak lihat dari saya. Saya nggak boleh marah karena itu yang mereka lihat. Walaupun saya di kantor, entah kadang sampai lembur mereka tidur, saya kerja itu mereka kan nggak lihat. Dan yang mereka lihat adalah ketika ibunya melek, pegang HP, balas chat orang-orang, ya lagi kerja berarti ya. Terus kalau pingin apa-apa, nyuruh. Nah, itu kesan itu yang terekam dalam anak saya. Tapi akhirnya jadi mereka jadi mandiri. Jadi kalau Bunda Zaza pengen Mbak Zaza lebih mandiri tadi, lebih banyak disuruh. Mungkin permulaannya dengan hal yang kecil-kecil ya. Mbak Zaza tolong ambilin ini. Kalau saya kalau pengen jajan ya, kalau pengen jajan, saya juga suka jajan sebenarnya. Kebetulan di gang di rumah saya itu ada yang jualan siomay enak itu. Saya tanya, Mbak, pengen siomay enggak? Kalau kamu pengen, ibu nitip dong. Nah, itu kan sebenarnya nyuruh tapi dengan bahasa yang halus. Itu bisa Bunda, bisa dicoba. Ya, misalnya Bunda pengen apa gitu. Itu selalu pakai kalimat pembuka kalau saya. Kalau mau minta ke anak itu saya pakai kalimat pembuka. Jadi nggak langsung, tolong ambilin ini dong. Sekalipun minum, itu kadang saya, kok ibu kok rasanya haus ya Mas ya. Mas, di kulkas masih ada air dingin enggak ya? Nah, boleh dilihatin nggak? Aku ambilin ya kalau misalnya masih ada. Jadi sampai anak-anak sekarang mereka sudah besar, sudah bisa tahu gestur ibunya. Itu kalau ibunya sudah mulai membuka dengan kalimat itu mereka paling mau minta tolong kayak gitu mereka. Jadi pakai pembuka dulu, Bunda, bisa dicoba nggih. Mungkin dalam 1 hari supaya bisa diukur, Bunda bikin checklist. Aku hari ini targetnya mau mau memandirikan si Sasha dalam hal apa ya, misalnya nata baju buat besok berangkat sekolah, atau apa namanya ngerapikan sepatunya sendiri, ngerapikan tasnya sendiri, ngerapikan bajunya sendiri. Dihitung misalnya dalam 1 hari targetnya ini 2 ini dulu atau 3 dulu, tapi itu dikerjakan terus gitu. Jadi misalnya jadikan bahkan bisa di brandingnya adalah jadikan satu pekerjaan itu seperti eh, tanggung jawabnya dia, padahal itu bukan. Contohnya kalau di rumah saya membaginya adalah Mas Isam itu bantu untuk nyuci baju. Nah, kalau Mbak Azi itu bantu untuk nyapu. Padahal itu bukan tugasnya Azi, bukan tugasnya Isam juga. Tapi saya selalu membaginya seperti itu, berulang-ulang sampai keluar dari kalimat sendiri. Mas, kamu yang nyuci ya, aku yang nyapu. Mas, kamu yang nyuci ya, aku yang nyapu. Jadi itu nanti akan otomatis. Itu kita yang mengkondisikan. Pintar-pintarnya kita aja kita memodif eh, lingkungan supaya sakjane iki nyuruh tapi ora ketok. Gitu nggih Bunda Sasa, semoga bisa dicoba. Bunda Mimila, izin tanya ya Bu, saya Mila, mamanya Lisha, nggih Bunda. Dari Azamil Kajen mau tanya, berarti untuk yang di Kajen yang ngisi les baca tulis guru kelasnya kan nggih. Untuk di Kajen sementara nggih masih bu guru yang ada di kelas nggih Bunda, soalnya jauh sekali, kasihan juga kalau saya harus menugaskan satu guru eh, menyeberang dari Kedunguni ke sana nggih. Tapi kalau misalnya untuk yang Azamil Kedunguni kan masih bisa saya cross tuh. Crossnya itu misalnya guru Azamil 6 ke Azamil 8 atau Azamil 1 ke Azamil 6 Azamil 8. Nah, kalau yang di negeri ya sama Madono bisa ditukar jadi ada refresh. Tapi kalau ke kajen itu nanti waktunya habis di jalan. Ngaten nggih Bunda Mimila, nggih Mama Alisha, semoga bisa diterima. Jadi saya masih punya waktu berapa menit ya? 30 menit, semoga tidak lama. Mohon izin ya Bunda, untuk sesi tanya jawabnya saya tutup dulu. Ini saya mau nge-share untuk yang apa namanya? Apa iki jenenge? Tentang terkait perkenalan Yayasan Ajamil ya. Jadi
sorry. Saya izin share screen ya. Jadi selama ini Bunda sudah mengenal Azamil. Mungkin ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi mungkin saya belum banyak bercerita tentang historinya Azamil itu seperti apa sih. Nah, saya merasa sekarang murid-murid Azamil itu semakin banyak dan momen untuk bisa bertemu, dan ternyata yang saya temui sekarang itu banyak sekali yang orang-orang baru gitu loh. Kalau dulu kan masih orang-orang dekat ya, kayak tetangga CS, tetangga kuliah, atau teman dosen, distikers gitu. Dan tapi alhamdulillah sekarang kok capaian Azamil semakin luas, semakin banyak orang baru yang wow, saya nggak menyangka Azamil bisa sampai eh, sebanyak ini muridnya gitu. Dan kalau misalnya saya bercerita satu-satu, ya mungkin dengan segala keterbatasan saya, kok sepertinya sulit. Makanya eh, insya Allah setiap awal tahun ajaran baru akan saya sampaikan agar orang-orang yang baru di Azamil, orang tua baru ketika bergabung di Azamil, kita bisa memiliki pemahaman yang sama bahwa niatan Azamil mendirikan sekolah tumbuh kembang anak ini adalah untuk bisa menemani ayah bunda semua agar terus bisa produktif ya. Dan juga kita bisa menyediakan tempat untuk anak-anak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Target kita adalah anak-anak kita tumbuh sehat, kemudian perkembangannya sesuai tingkat usianya, ataupun kalaupun tidak, itu mereka bisa mencapai tumbuh kembang mereka dengan kemampuan terbaiknya gitu. Karena ngapunten, ada beberapa anak yang istimewa yang sudah di usia tertentu dia tidak bisa seperti teman-teman yang lain. Buat saya itu oke, itu enggak apa-apa gitu loh. Dan orang tua tetap berhak menerima dukungan dalam mendampingi anak-anaknya. Setiap anak itu berbeda. Kenapa kita juga mungkin ayah bunda sering melihat bahwa kita juga terbuka untuk semua anak yang istimewa, karena buat saya anak istimewa adalah anak yang benar-benar istimewa dari keluarga yang istimewa. Itu tuh keluarga pilihan Allah yang benar-benar kuat. Nggak semua keluarga kuat, Bu, dikasih amanah ya. Dikasih amanah untuk merawat anak yang istimewa. Dan sekolah-sekolahan yang mereka, sekolah-sekolahan yang ada di sekitar kita saat ini tidak begitu banyak yang welcome dengan anak istimewa. Buat mereka pilihan sekolah itu tidak banyak. Kalau anak yang sehat, kalau anak yang normal, Bunda mau pilih sekolah dimanapun bebas. Banyak yang lebih bagus dari Azamil. Tapi untuk anak-anak yang istimewa ini, mereka tidak punya banyak pilihan. Jadi saya ingin Azamil bisa menjadi rumah yang ramah dengan mereka, bisa menemani mereka dengan kemampuan kita yang terbatas, ya, dengan sumber daya bu guru yang mungkin pengetahuannya belum mumpuni banget uh, untuk bisa merawat anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak-anak istimewa ini. Tapi semoga kita tetap bisa support untuk agar anak-anak itu tetap bisa orang tua tetap bisa bekerja dan anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, ya, bersosialisasi dengan teman-teman. Ya, lanjut nggak ya Bunda ini? Sedikit bercerita, kapan sih Azamil itu mulai berdiri? Azamil itu mulai tanggal 15 November 2015, maaf ini sebenarnya 2015, itu kita mendaftarkan Yayasan Azamil ke notaris, ya kita adalah sudah memiliki akta pendirian badan hukum, ya, itu tahun 2016, 2015, dan 29 Februari 2016 itu Azamil pertama kali buka. Saya ingat awal bulan Februari, pertengahan Februari kalau nggak salah, Nurul itu mulai menjadi guru di Azamil, guru pertama di Azamil, ya. Saya ingat sekali waktu itu ya, untuk bisa ngambil rumah di RCS yang sekarang jadi Azamil 1 itu, ya Bunda, pulang S2 gaji saya di Stikas itu 2.200.000
25 sekitar itu ya. Dan untuk ngambil rumah itu cicilannya 1,8 juta kurang lebih ya, kurang sedikit 1,8-nya kurang sedikit. Dan gaji Bu Nurul itu 400.000. Bu Nurul masih ada di Azamil, monggo bisa ditanya Bu Nurul dulu waktu awal di Azamil gajinya berapa, pasti 400.000 jawabnya. Dan jujur waktu itu dengan gaji 2.225.000, cicilan 1,8 dan gaji guru 400, itu setiap bulan saya hanya punya uang 25.000 Bunda. Ya itu apa namanya awal mula berdirinya Azamil. Tapi karena nawaitunya Bismillah, saya pengen anak-anak saya itu punya tempat yang baik untuk bertumbuh dan berkembang. At least ketika di Azamil saya bisa ngawasi bu guru-guru, saya bisa request ke bu guru-guru untuk Bu kayak gini ya, Bu kayak gini ya. Karena kebetulan saya pribadi backgroundnya adalah seorang perawat ya, lulus S1 keperawatan di Undip waktu tahun 2006. Itu saya sempat jadi dosen gitu ya di Unimus, tapi hanya bertahan 3 bulan karena nggak kuat gajinya dosen itu nggak cukup buat membantu adik saya yang masih kuliah di S1 teknik sipil waktu itu di Undip juga. Dan untuk hidup saya sendiri itu masih kurang, jadi saya bertekad untuk jadi TKI ke Arab Saudi 3 tahun. Akhirnya saya berangkat ke Saudi 3 tahun itu untuk bantu orang tua untuk muliakan adik saya dan membantu membayar utang orang tua saya. Jadi perlu diketahui ya Bunda, saya itu bukan berasal dari keluarga kaya, bisa dibilang miskin ya. Orang tua saya itu orang tidak punya, tapi nekat. Serius demi Allah nekat karena nggak tahu. Pak saya itu nggak lulus SD, Mak saya itu lulus SD. Jadi ada cuma satu yang punya ijazah SD di rumah kami dulu ya. Cuma Mak yang punya ijazah SD. Tapi Mak itu luar biasa, pengen anak-anaknya itu jadi sarjana. Mbah orang ngerti pokoknya nggak sarjana kita diopo. Karena sekarang katanya sarjana pun nggak ada gunanya, tapi buat keluarga saya, keluarga miskin seperti kami, pendidikan itu luar biasa. Mahal harganya. Kenapa mahal? Karena walaupun tidak punya uang dengan penghasilan cuma sebagai bakul ayam di kampung ya, yang hanya cukup untuk makan, tapi orang tua saya itu sangat boleh dibilang gila ya. Maksudnya stres gitu, udah tahu nggak punya uang, nekat nguliahin anaknya kayak gitu tuh kayak terlalu memaksakan diri, tapi luar biasa karena kegigihan dan semangat mereka. Alhamdulillah saya juga bisa menyelesaikan dengan baik, meskipun setelah itu adalah saya dan adik saya harus membayar hutang karena mak saya itu luar biasa, temannya itu banyak pun banyak yang sayang dengan mak saya yang mungkin karena orang nggak punya juga ya. Dan mungkin mak saya termasuk orang yang punya mimpi besar pengen anaknya itu jadi sarjana. Jadi teman-temannya di pasar, teman satu pasar bener itu sudah diutangi semua apa itu nak apartemen. Thank you. Ada lagi. Interupsi sebentar. Jadi apa namanya? Beliau tetap berkomitmen pengen muliakan pokoknya anak sarjana. Jadi sarjana. Dan setelah saya lulus saya ke Saudi itu saya mulai mencicil hutang orang tua dan support adik saya yang masih kuliah S1 teknik sipil di Undip. Alhamdulillah. Dan ketika pun saya memutuskan untuk menikah, alhamdulillah 2009 itu ketemu orang di Facebook ya yang sekarang jadi suami saya itu karena apa namanya ya bejo karena ya ketemu di Facebook karena saya yakin mungkin ketika ketemu langsung bisa jadi dia nggak mau sama saya ya. Karena banyak kenyataannya itu yang melihat saya ketemu langsung ketemu langsung gitu ya dan tahu saya itu tidak mau istilah iya berteman iya tapi tidak mau. Mungkin bunda-bunda ada yang relate nggak sih? Ngapunten saya jadi baper karena gini kenyataannya yang namanya cowok itu cari pasangan hidup ternyata bukan cuma yang bisa diajak ngobrol tapi juga yang dari keluarga berada gitu. Jadi kalau saya pribadi merasa saya memang rendah diri
saya memang merasa oke gitu. Ternyata memang sedikit apapun yang saya kira kalau pendidikan saya sudah kuliah dan lain sebagainya itu bisa mengangkat sedikit derajat saya dan eh, tingkat kepantasan saya, ternyata tidak. Nyatanya pun tidak. Tetap mereka itu memandang bahwa enggak kok. Kalau yang kayak Uut itu enggak deh gitu. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan suami saya itu di Facebook ya, cuma berapa bulan kok. Dan alhamdulillah juga ibu mertua saya juga luar biasa, sangat mendukung. Maksudnya kalau dari latar belakang ekonomi sangat jauh berbeda ya. Saya itu orang miskin dan keluarga ibu mertua saya itu orang berada. Kalau boleh saya bilang tuh keluarga berada. Bapak almarhum itu guru, ibu juga guru, eh, apa namanya, enggak kekurangan lah, bukan bukan keluarga yang kekurangan, enggak seperti keluarga saya, tapi luar biasa mau menerima saya. Itu sih yang saya merasa bersyukur ya, dan selalu support ketika saya membutuhkan gitu. Kadang eh, sampai malu gitu. Kadang kalau kalau saya kan karena hidup pas-pasan gitu dengan suami, kadang ibu mertua tuh berusaha untuk menawarkan bantuan. Butuh Mbak, gak apa-apa, itu ada gitu. Itu yang wow, mertua luar biasa. Dan ya mungkin itu ya hadiah dari Allah buat saya dan orang tua saya karena ya tadi karena dari keluarga yang kurang berada, makanya saya tahu rasanya menjadi orang miskin ya, walaupun dah semua hidup kekurangan. 6 bulan saya di Arab Saudi, saya masih nangis setiap hari. Saya dalam hati selalu menangisi kemiskinan saya. Oh kayak gini, ternyata jadi orang miskin harus kerja jauh dari orang tua. Ketika si mbak saya sakit, orang tua saya sakit, nelpon aja saya tidak berani. Karena ketika nelpon saya pasti akan nangis. Dan apa nangis itu bisa menjatuhkan harga diri saya di depan orang tua. Mungkin ayah bunda juga ada ya yang merasa seperti itu. Sehancur-hancurnya anak, sesedih-sedihnya anak, kita nggak pengen menunjukkan orang tua, karena kalau orang tua tahu tuh mereka akan jauh lebih sedih gitu. Jadi seperti itulah saya berusaha bertahan hidup di Arab Saudi dulu. Nggak berani telepon kalau lagi nggak kuat. Telepon itu ya, wah, gini-gini. Habis itu nangis. Dan itu saya butuh waktu untuk bisa beradaptasi. Sehingga kalau misalnya ketika saya bertemu dengan ayah bunda yang baru bergabung dengan Azamil, anak saya nangis, anak saya rewel, panas, migo, dan sebagainya. Bunda, setiap proses adaptasi itu butuh waktu. Anak-anak kita pun butuh waktu untuk bisa mengenali orang asing yang ada di dekatnya, lingkungan baru. Itu nggak bisa dalam waktu sehari 2 hari. Makanya ngapunten sangat kalau saya sering sampaikan, pun kalau nyoba sehari bisa enggak pun, kalau nyoba 2 hari bisa enggak pun, itu kayak sepertinya itu saya kayak ditanya gini, pun anak saya dalam waktu 1 hari bisa adaptasi enggak pun? Tolong jawab sendiri ya bunda ini. Itu satu hal yang sulit sekali. Tapi kalau hanya untuk bunda saya butuh pertolongan karena saya ada kepentingan, jadi saya nggak bisa ngasuh anak saya, minta tolong anak saya dijaga ya 1 hari. Itu saya appreciate. Tapi kalau mau coba 1 hari untuk melihat anak bisa beradaptasi atau tidak, itu hal yang sangat sulit. Justru akan aneh ketika anak di hari pertama itu tidak nangis pun. Artinya ayah dan bunda dengan anak ini ada masalah attachment, ada masalah kedekatan. Iso-iso nih bocah kok orang nangis ditinggal wong tua, itu kan masalah. Harusnya anak di tempat baru itu menangis, cemas. Itu harusnya. Kalau tidak cemas berarti ada yang salah dengan sistem regulasi di otaknya. Ada sistem regulasi di perilakunya. Okay? Seperti itu. Jadi jangan paksa anak kita itu bisa beradaptasi dalam waktu dekat. Tapi kita dampingi terus. Ini apa namanya, Mas Hisam ini yang di belakang pakai seragam hijau ini. Saya lupa dia kelas berapa waktu itu. Mungkin kelas 2 atau kelas 3 itu. Ini ngapunten, ini rumah kok mundur. Rumah ini rumah Azamil 6 Bunda, yang sekarang tempatnya baby itu ini halaman ini ya.
Jadi tapi sekarang sudah ditutup semua, sudah jadi kantor dan tempatnya toddler nih. Jadi seperti itu, visi kami itu ingin bisa beramal bakti untuk negeri, untuk Indonesia dengan kemampuan kita yang seadanya. Ya, orang tua saya itu sudah ngasih bekal saya ilmu sarjana keperawatan nurse. Nah, itu luar biasa. Dan itu apa ya? Saya ingin ilmu yang orang tua saya berikan ke saya ini bisa menjadi amal jariah untuk orang tua saya yang tidak terputus ketika saya mengamalkan ilmu saya. Dari situlah saya membuka Azamil School ini. Iya, kita memang daycare, kita memang TK, kita mungkin ada takut, tapi fokus kita tetap tentang tumbuh kembang. Bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik. Secara fisik, lingkungan fisik itu ya bersih, nggak kumuh, nggak kotor, ventilasi cukup, nyaman untuk mereka tidur, nyaman untuk mereka makan, bermain, ruang geraknya cukup, nggak umpel-umpelan, nggak tertutup banget di kelelap, enggak. Anak butuh sinar matahari, anak butuh bergerak, bermain, ceria, keluar. Mohon maaf karena keteladanan kami juga kemarin ya, karena kami pikir anak Azamil itu selama ini, yuk kita masih disayang sama Allah ya. Ketika ada yang keluar dari Azamil itu pasti ketemu warga RCS itu langsung diantar. Bu, ini anak Azamil yang Pak. Kami bilang, iya Bu, minta antar ke sekolahan. Terus pernah juga mungkin salah satu bunda nemuin ada anak yang keluar. Itu biasanya anak-anak masih dalam fase adaptasi. Kalau anak yang sudah bisa beradaptasi pun, alhamdulillah itu gerbang Wak, ditutup anak itu nggak kabur gitu loh. Tapi ya itu mungkin peringatan peringatan untuk kita bahwa meskipun aman kamu nggak boleh takabur loh, kamu nggak boleh nggak ngunci pintu sampai akhirnya ada kejadian kemarin. Nah, jadi ketika mereka sudah nyaman, ya itu tujuannya azan. Dan secara psikologis kalau bisa makanya saya, nah punten kadang sering mengingatkan bu guru dan juga orang tua ketika saya posting tentang anti kekerasan, saya tuh minta tolong untuk bisa saling mengawasi. Tolong sering anak itu diajak ngomong, diajak bicara, agar mereka itu nggak takut menyampaikan ketika ada teman yang nakal, ketika ada bu guru, pak guru yang apa namanya melakukan kekerasan. Karena ngapunten Bu, saya kan tidak ada di sana langsung. Kadang ada titik-titik di mana bu guru itu juga saling melindungi. Ini saya sampaikan kondisi apa adanya. Nggak main dong, karena mereka itu juga tidak ingin membahayakan temannya. Saya paham itu. Tapi kan itu nggak bisa dibenarkan gitu loh, Bu. Yang namanya anak itu nggak boleh apa namanya secapek apapun kita, semarah apapun kita, itu nggak boleh sampai kita itu nyubit bahkan berkata kasar. Kalau orang tuanya kayak saya mungkin nggak apa-apa, tapi bicara ke orang lain gitu. Dan itu saya juga sangat menyesalkan sekali sampai ada beberapa kali kejadian kekerasan yang mungkin apa namanya tidak saya sampaikan di forum, tapi untuk budak-budak yang berada saya yang klarifikasi dan beberapa yang tahu mungkin saya sudah berusaha sekuat mungkin ya, dari memberikan peringatan kemudian sampai saya skors dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran bahwa untuk kasih tahu bahwa itu nggak benar gitu. Itu nggak benar, anak itu nggak boleh digituin. Anak itu berhak tumbuh dengan lingkungan yang aman secara fisik, secara psikologis, nggak ada yang nyakitin dia gitu loh. Dan saya tuh benar-benar nggak terima kalau ada anak Zamil yang disakiti. Kalau ada anak jatuh, gigit, itu karena risiko interaksi dengan teman gitu, Bunda. Saya mohon maaf sekali lagi saya nggak bisa menjamin 100% anak-anak di Azamil itu tidak cedera. Karena cedera itu juga salah satu konsekuensi dari intervensi. Cedera, ketularan, sakit ya, karena penyakit infeksi yang menular. Apa itu batuk pilek lah, ada gatal, segala macam. Itu risiko. Kadang salah satu diare juga yang lain juga ikut diare. Itu risiko dari adanya interaksi anak-anak behavior. Tapi kalau kekerasan itu benar-benar ya Allah saya sampai mengarah saya nggak rela saya anak saya itu, anak-anak Azamil itu diperlakukan seperti itu, nggak rela saya.
kita itu sudah dikasih apa namanya istilahnya, dikasih amanah untuk menjaga anak-anak, tapi malah disakiti. Wah, itu benar-benar buat saya itu tidak bisa diberikan. Ya. Misi Azamil di sini saya sampaikan, semoga kita ada kesamaan persepsi gitu, Bunda, ya. Kita ingin fokus mendampingi anak agar bisa tumbuh dan berkembang dengan kemampuan terbaiknya tadi, kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada guru, anak-anak, dan keluarga Azamil. Saya ingin sekali Azamil itu bisa menjadi rumah yang dicintai oleh semuanya, anak-anak Azamil, orang-orang Azamil, tapi juga dan juga guru-guru Azamil. Ya, mungkin secara finansial saya nggak bisa support ke mereka banyak, tapi saya ingin mereka pun tidak apa namanya mereka mendapat pengamanan secara psikologis gitu. Ngapunten, mereka pasti stres Bu dengan attitude saya yang sangat toksik ke mereka, ke guru-guru Azamil. Jangan salah, selain bu guru saya itu lebih galak di grup guru karena tuntutan saya itu tinggi sekali. Bu ini, Bu itu, dan permintaan saya banyak sekali. Dan mungkin kadang guru sampai jelek ya. Kalau aku cara rampung-rampung, tak kira pun yang Taiwan kok bakalan apa jenengnya bakalan serawat nggak salah sama mau di sini mau di sana gitu. Ya bedanya kalau di sana saya masih bisa sambil mijat, kalau di sini nggak bisa ya. Di sini tak pijit anak orang malah. Itu tapi apa namanya untuk proses monitoring itu saya galak. Tapi saya tetap memperhatikan bahwa apapun proses di Alzheimer, stres apapun itu adalah bentuk stres yang produktif jika bunda-bunda semua, bu guru semua bisa beradaptasi dengan itu, dengan proses belajar itu. Karena sebenarnya guru Alzheimer itu belajar. Gitu. Tapi ketika ada satu kejadian seperti sekarang ya, yang kejadian viral ini, justru saya sangat concern untuk melindungi kesehatan mental mereka. Saya akan melakukan apa saja supaya mereka itu bisa rilis gitu traumanya, bisa selesai traumanya, bisa selesai masalah ini. Ya. Begitu kemudian saya ingin sekali meningkatkan kualitas hidup anak-anak ya. Kita saya pribadi saya sekarang 42 tahun, mungkin berapa tahun lagi ya kalau menurut standar hidup manusia Indonesia mungkin sekitar 25-30 nanti setelah hari ini. Setelah itu apa? Anak saya sekarang umurnya baru berapa ya? Bisa 14 tahun. Ya, yang paling besar 14 tahun, yang paling kecil sekarang 8 tahun. Jadi apa ya? Akan ada masa di mana saya tidak bisa mendampingi anak-anak saya. Dan saya merasa saya harus meletakkan fondasi yang kuat. Menumbuhkan mereka menjadi anak-anak yang kuat, yang resilient dalam menghadapi apapun. Harus kuat beradaptasi dengan lingkungan seburuk apapun dalam hidup mereka nanti. Ada ataupun tidak ada saya. Dan itu diawali ketika anak-anak ini masuk Azamil. Karena Azamil itu bukan lingkungan yang nyaman, Bu. Nggak ada orang tua di Azamil, semuanya orang asing, ya. Itu ketika anak-anak awal masuk Azamil itu seperti hutan belantara yang menakutkan, gitu. Tapi mau tidak mau mereka harus bisa beradaptasi. Dan itu adalah proses adaptasi dengan dunia luar pertama anak kita, yang kita ajarkan ke anak kita, life survival skill. Ya, kalau buat bunda-bunda yang menitipkan di Azamil dari bayi 1 bulan 2 bulan mungkin nggak ada effort ya, maksudnya nggak ada hambatan yang berarti kecuali ya tadi penyakit infeksi ya, batuk pilek, ketularan batuk pilek. Tapi untuk yang sudah usia lebih besar, tantrumnya, rewelnya, jadi panas, demam secara psikologis, dia stressful, kemudian secara apa namanya fisik dia jadi sakit, demam. Tapi saya selalu bilang bunda sabar ya, ini proses adaptasi. Ya proses adaptasi anak itu ada 2, ada fisik, ada psikologis. Psikologisnya tantrum, nangis, bahkan sampai ngigo, trauma, jerit-jerit. Tapi ada tahapan, ada tingkat stres yang bisa dilampaui anak kalau kita terus konsisten menerapkan itu ke anak-anak. Jadi dia akan oke. Ternyata di sekolahan ini tuh apa namanya
aman, nggak apa-apa gitu. Tadi tips dari Bu Murni adalah sebelum menitipkan anak kalau bisa sering main ke Azamil, ngobrol sama Bu Guru Azamil supaya anak itu tahu bahwa oh guru ini tuh temannya mamaku kayak gitu. Guru ini tuh bukan orang asing. Oh aku di sini itu aman. Jadi nggak langsung yang datang dilepas. Itu mungkin juga bisa jadi masukan untuk kita bahwa harus ada apa istilahnya masa ta'aruf sih. MPLS-nya nggak cuma anak-anak tapi ibu-ibunya juga, orang tuanya juga. Seperti itu. Kemudian di sini kita juga tadi apa ini jangan sampai ada terjadi kasus kekerasan di Azam ya. Kemudian dari berikutnya ini pelayanan di Azamil. Nah, saya rasa ayah bunda semua sudah tahu ya. Kemudian filosofi Azamil mungkin belum banyak yang tahu. Azamil itu dari mana asalnya? Azamil itu sebenarnya nama kontrakan saya waktu di Undip di Bunda di Master Timur 3 itu di Tembalang itu di dekat patung Diponegoro itu ada asrama putri asrama muslimah itu namanya Azima Azam Ilmu dan Amal. Nah ini saya pencetin sedikit jadi Azamil karena saya suka dengan filosofinya bahwa Azamil itu adalah untuk bisa azam atau semangat amal artinya berbuat untuk mengamalkan dan ilmu dengan kalau ilmu yang diberikan oleh mak ipati saya menjadi seorang sarjana keperawatan, saya ingin ilmu saya, pengalaman saya selama kerja sebagai perawat anak itu terus bisa bermanfaat di Azamil. Dan harapan saya ini bisa menjadi ilmu saya untuk kedua orang tua saya. Karena kan apa namanya amal yang tidak terputus pahalanya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga ini juga bisa menjadi pahala untuk kedua orang tua saya. Ya, untuk bersemangat karena ngapunten untuk orang miskin. Dari keluarga miskin seperti saya nggak punya modal kecuali semangat ya. Mirip-mirip beda-beda tipis ya, semangat sama nekat karena kita nggak punya apa yang kita takutkan, kita nggak takut kehilangan apa-apa karena kita nggak punya apa-apa yang mau ditakutkan hilang. Mau nggak punya apa-apa, jadi cuma bisa punya semangat dan nekat. Dan untuk beramal itu untuk mengamalkan ya, adanya apa namanya ilmu itu bisa menjadi aset, bisa menjadi potensi. Potensi itu ketika ilmu itu tidak dimanfaatkan. Jadi dia cuma potensial aja, cuma potensi aja. Tapi dia tidak bisa jadi aset atau dia tidak bisa menjadi hal yang mengkayakan kita. Mengkayakan dalam hal bukan hanya secara finansial ya, tapi mengkayakan secara jiwa dan apa namanya sosial kita. Ya, mungkin ketika kita mengamalkan ilmu kita tidak selalu mendapatkan return dalam bentuk uang. Ngapunten sekarang itu katanya kalau gengsi dan lain sebagainya itu nggak mau kalau gaji apa namanya kerja gajinya sedikit gitu. Masa S1 S2 gaji segitu. Ya mungkin karena mereka memang sudah berasal dari keluarga yang kaya. Bagi yang keluarga miskin seperti saya, mungkin saya kan bekerja apa saja. Nggak berilmu, ijazah saya dipakai atau tidak. Yang penting saya bisa bekerja, saya bisa ngasih makan keluarga saya, masih bisa membantu keluarga saya. Ketika orang tua saya kehabisan modal untuk belanja, untuk pulangkan ayam, ketika Pak telepon, Pak duitnya entek, ono duit rak bangungan, pula, pinten Pak 200.000, 300.000. Itu adalah kebahagiaan saya. Nggak peduli saya kerjanya apa. Saya mau jualan gorengan, saya mau jadi apa namanya babysitter, tukang pijat, itu pekerjaan, yang tetap pekerjaan. Seberapapun tinggi ilmu saya tetap dibayar, bersedia dibayar murah. Ya mungkin itu nggak akan relate kalau anak-anak zaman sekarang gitu. Mungkin karena sudah beda generasi. Ya. Mungkin kalau anak sekarang, saya selalu diolok-olok ada teman-teman yang bilang gini, tingkat pendidikan
ke sekolah tinggi-tinggi buat apa? Karena nggak akan bisa cari cuan. Dalam hati, ya iya sih benar. Ya nggak sih Bunda? Kalau dibandingkan saya ini dosen S2, sekolah nanti S1. Kalau dibandingkan dengan adik saya yang cuma S1 sipil, aduh, itu jauh sekali gajinya. Mungkin gaji saya cuma 1/10, 1/20-nya dia. Tapi apakah sedangkan itu tolak ukur seseorang eh, terhadap bernilainya sebuah ijazah? Saya saya yakin ada nilai yang lebih dari itu, ya. Bukan hanya sekedar materi. Nah, tapi ketika saya bisa membimbing mahasiswa, ketika saya bisa melayani anak-anak Azami, memperhatikan kesehatan anak-anak, itu kebahagiaan itu sudah lebih dari cukup gitu loh. Nggak harus selalu dinilai ilmu itu harus setara dengan return atau uang yang kita dapatkan, enggak. Adalah dicari dikonversi dimanapun. Gaji dosen mau S2, S3 itu dibandingkan dengan lulusan S1, teknik sipil, konstruksi gitu yang pasti jomplang ya. Tapi setiap orang itu ada tempatnya sendiri-sendiri, ada rezekinya sendiri-sendiri. Kebermanfaatan kebermanfaatan kita itu mungkin beda tempat. Tapi tetap ilmu itu akan tetap menjadi pembeda, pembeda apa namanya tingkatan. Ya. Kalau di Muslim kan ada ya orang yang manusia berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak berilmu seperti itu. Ya, jadi harapannya ayah bunda semua itu juga bisa memahami itu dan tidak juga terlalu sempit berpikiran bahwa oh harusnya guru azannya juga berilmu semua dong, pendidikannya minimal S1 S2. Ya, saya punya target ke sana, tapi sekali lagi kita berangkat benar-benar dari nol, benar-benar dari yang guru pertama Azamil itu SMA. Ya, alhamdulillah nih bulan ini Bu Nurul mau wisuda, itu juga berkat ayah bunda semua dari infak anak-anak Azamil. Itu SPP-nya Bu Nurul, SPP-nya Bu Nova, Bu Neha, Pak Sandi, itu bisa terbayar. Bunda Mei, itu apa namanya bisa luar biasa. Bunda-bunda semua itu bisa menguliahkan banyak orang, banyak guru-guru Azamil yang tadinya dari keluarga mereka mendaftar ke Azamil itu hanya dengan ijazah SMA, sekarang mereka sudah apa namanya sudah ada yang mau lulus, Bunda Paneha sudah lulus D3, ini insya Allah juga mungkin bulan ini atau bulan depan lulus S1. Itu semuanya juga dari bunda-bunda semua. Ya, jadi nggak apa-apa kita berasal dari tempat manapun, tapi kita tidak boleh melupakan penghormatan kepada mereka karena ya saya tahu rasanya jadi orang Papua dihina dan lain sebagainya itu nggak enak, dan saya nggak pengen melakukan itu ke orang-orang di sekitar saya karena ya cukup saya aja yang ngerasain nggak enak. Ketika saya ke puskesmas dengan Pak Indi, saya ketika saya ke rumah sakit dengan Pak Indi, saya pegang di apa namanya di punten di sini beberapa kali dibentak di rumah sakit dan sebagainya. Buat saya oh oke. Kita cukup tahu aja bahwa memang masyarakat kita sampai saat ini itu hanya menilai seseorang dari apa yang dia pakai, tapi tidak melihat value yang untuk orang seperti saya yang biasa diremehkan, direndahkan. Buat saya itu nggak apa-apa, ya nggak masalah, itu cukup mereka aja. Saya nggak ingin seperti mereka. Saya tetap menghormati guru-guru Azamil, apapun latar belakang pendidikan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sudah membantu anak-anak saya, menjaga anak-anak saya dari pagi sampai sore, nyuapin ya kalau yang masih baby nyuapin, mandiin, bahkan nyawiin segala macam, dia mau pipis segala macam, itu yang memenuhi kebutuhan itu guru semua, bukan saya. Jadi saya sangat-sangat menghormati mereka apapun latar belakang pendidikan mereka. Dan ilmu itu bukan hanya dari ijazah tapi juga dari proses belajar. Mungkin ayah bunda tahu jurusan guru-guru di Azami tidak semuanya nakes ya, bahkan lebih banyak yang PG PAUD ya. Tapi mereka saya paksa untuk belajar tentang DDST. DDST itu ilmunya didapat dari mata kuliah keperawatan anak, ya. Saya sampaikan. Jadi itu saya dapat dari zaman kuliah S1 dulu, waktu saya praktek di klinik tumbuh kembang Rumah Sakit Karyadi selama
1 bulan. Jadi saya selalu mengikuti dokter spesialis anak. Ketika datang ke TPA, saya ngasih baby massage, saya ngukur DDST di situ, ngasih konseling laktasi. Dari pengalaman itu, wah, saya ngikuti dokter spesialis anak itu pengalaman yang luar biasa gitu. Dan saya dalam hati, wah ini senang ya kalau misalnya bisa menerapkan ini nanti ketika kerja gitu. Ya. Kemudian untuk dasar pelayanan di Azamil, kita fokusnya ke tumbuh kembang anak. Selain kita menjalankan semua program yang dari Dinas Pendidikan dan target capaian yang diharapkan untuk syarat masuk misalnya SD ataupun TK, kita tetap juga mendampingi tumbuh kembang mereka. Jadi banyak masukan untuk kita bisa sharing tentang kesehatan anak, terutama dari nutrisinya, kemudian perkembangannya. Nanti kita semoga pertemuan PTM ini bisa kita adakan setiap bulan, nggak cuma 1 semester sekali atau 2 kali dalam 1 semester ini, supaya akan semakin banyak materi yang tersampaikan, informasi yang tersampaikan untuk bisa mendampingi anak kita tumbuh dan berkembang dengan sehat. Kemudian sekolah inklusif, tadi sudah saya sampaikan ya alasannya, karena saya ingin orang tua yang memiliki anak istimewa juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lain. Dan melihat kondisi yang sekarang, tidak semua sekolah itu mau menerima. Jadi saya berharap Azamil bisa menjadi alternatif. Pintu Azamil akan selalu terbuka untuk anak-anak istimewa. Ya. Nah, sekali lagi, karena orientasi kami bukan menambah sebanyak-banyak anak tanpa memperhatikan banyak hal, ya Bunda. Banyak selain rasio, kemudian rasio guru dengan murid, tapi juga saya juga pengen anak-anak kita juga bisa melihat, oh iya temanku ada yang istimewa ya. Dan mereka bisa bermain dan bergaul bersama, bisa memahami bahwa oh ada temanku yang beda ya, tapi itu loh Ma, ini pinter loh Ma, ini. Jadi supaya mereka melihat itu bukan sesuatu yang asing. Ya. Kemudian selanjutnya adalah respect. Saya memohon dengan sangat dengan bu guru semua untuk bisa menghormati bu guru Azamil apapun latar belakang pendidikan, ekonomi dan semuanya. Tadi karena bu guru Azamil itu orang yang sudah luar biasa sekali menghabiskan waktunya dari pagi sampai sore Bunda, ya, untuk menjaga anak kita. Guru PAUD, guru TK pun itu 2 jam 3 jam mungkin pegang anak kita pun. Tapi bu guru Azamil di daycare itu dari benar-benar 6:30, literally 6:30 Bu, tadi sudah di Azamil sampai dengan jam 5, bahkan kadang lebih dari jam 5. Okay. Jadi mohon dimaklumi jika memang kadang ada kesalahan ini dan itu, karena itu capeknya mereka itu lebih dari kita. Mungkin kalau kita dikasih amanah seperti buku Azamil, kita belum tentu bisa perform sebagus mereka. Gitu. Kemudian trust atau rasa saling percaya. Nawa itu kita insya Allah untuk kebaikan. Tidak ada niatan sama sekali untuk mencelakai anak-anak di Azamil. Jika ada salah satu anak Azamil yang cedera atau sakit, itu udah luar biasa. Saya itu kacau. Mulai kalau pernah ada kejadian diare, kalau ada satu kasus anak diare, ya Allah ya Rabbi, itu langsung Bu, langsung cuci lantai, meja dapur, alat-alat masak segala macam. Itu karena diare itu juga salah satu kejadian traumatik buat saya. Karena Aziz dulu pernah masuk rumah sakit dalam kondisi penanya hampir kolaps, hampir nggak bisa diinfus Bu. Itu kalau nggak bisa diinfus sudah 14 anak saya. Hampir di vena seksi ini untuk bisa ngasih infus masukkan cairan. Jadi ketika ada kabar ada satu yang diare itu benar-benar saya itu satu guru itu pasti stres juga. Karena saya di grup pasti udah bersihin Bu, dicuci pakai ini, direbus semua alat masak, botol segala macam. Karena ketika ada satu kejadian apapun saya akan berkaca, jangan-jangan ini dari saya. Dan kalaupun bukan dari saya tetap harus melakukan ini karena anak ini tadi di Azamil, ketika tidak kita bersihkan semua, kemungkinan besok anak-anak yang lain juga bisa tertular seperti itu.
Ya, kemudian cooperation, tadi cooperation kita sudah banyak bahas di awal ya, kerjasama, karena ayah bunda, kedudukan ayah bunda, kedekatan emosional ayah bunda itu tidak terkalahkan. Ya, sedekat-dekatnya kita dengan anak-anak itu, ayah bunda itu tetap menduduki peringkat tertinggi di hati anak. Jadi eh, ketika ayah bunda sudah bisa menjalin komunikasi hati ke hati, dan kita di Zamil itu sudah memberikan banyak latihan, dua aktivitas ini semoga bisa membekas di hati anak-anak. Begitu nggih, Bunda. Itu saja yang ingin saya sampaikan di sini. Ini adalah tim Azamil School tahun 2023. Di sini masih ada siapa nih? Ada Bu Ayu, ada Bu siapa ini? Bu Ana ya. Mereka sudah berpindah di tempat yang lebih baik ya. Ini tahun 2023, sekarang kita sudah punya tim baru, alhamdulillah lebih banyak, lebih meriah. Semoga harapan saya dengan pertemuan hari ini bisa memberikan paling tidak gambaran. Ya, Bunda, kenapa kadang saya memutuskan itu ya dari pengalaman hidup saya, pribadi saya yang mungkin berat ya. Jadi kadang abang kalau ada sesuatu saya tidak bisa langsung secara memenuhi karena keterbatasan saya, dan saya juga minta maaf kalau misalnya selama dalam pelayanan Azamil ini mungkin banyak sekali ekspektasi yang belum terpenuhi karena memang sekali lagi kita benar-benar dengan sumber daya seadanya. Insya Allah ini bulan tahun ini semoga kita tahun ajaran ini semoga kita bisa mendapatkan BOP ya, mulai mendapatkan BOP supaya bisa mengembangkan, memberikan fasilitas yang lebih lagi untuk anak-anak Azamil ya, supaya mereka bisa lebih happy lagi, mereka bisa lebih senang lagi di sini. Untuk bayi bunda sekalian, matur nuwun banget yang sudah selalu support dengan Mas Hamil ya. Kepercayaan ayah bunda yang membuat kami bisa bertahan bahkan melangkah sampai di titik ini. Saya kadang nggak percaya ketika melihat buku saya dulu murid Azamil cuma 7, pernah di posisi jumlahnya itu 5, 3-nya anak saya, 2 itu anak orang. Sekarang sudah 224, itu luar biasa. Menurut saya, kalau tidak ada kepercayaan ayah bunda semua dan ayah bunda yang selalu membagikan informasi yang baik kepada teman-teman tentang Azamil itu bagus. Saya tuh tadi sempat shock kalau ada Azamil itu yang paling bagus Bu. Azamil padahal kalau menurut saya enggak dong, masih jauh sekali dari bagus. Aduh, dinosaurus. Ya, jadi itu Bunda, matur nuwun sangat. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, mohon maaf nanti bisa dijapring ya, karena ini waktunya sudah jam 4 lebih ya ternyata. Jadi nanti minta tolong kalau misalnya masih ada masukan, nanti ayah bunda bisa masukkan bisa japri ke saya. Ya, atau ke Bu Guru. Mungkin kalau Bu Guru enggak ini ya, bisa japri ke saya aja. Ya walaupun ngapunten kadang yang balas itu chatting otomatis kalau karena eh, kemarin sempat jadi asisten penelitiannya teman itu, saya sampai dalam satu hari terima WhatsApp sampai 200 itu saya nggak bisa balas satu-satu, kewalahan saya. Jadi ngapunten kadang ada yang sampai ketimpa-timpa dan nggak saya buka. Kapan dulu? Punten saja, saya juga pengen pulang. Doakan ya Bun, semoga saya bisa cepat pulang, bisa menyelesaikan yang di sini, dan semoga profesor bisa happy dengan progres saya. Ya, masih disuruh belajar, belum selesai, semoga. Matur nuwun Bunda, ya Allah. Ya, itu saja ya Bunda. Mohon maaf kalau belum bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Mohon dukungan dan selalu kawal kami, selalu kasih masukan, selalu diingatkan supaya
yang sudah kita rencanakan di awal itu terus bisa diterapkan, diimplementasikan sesuai yang sudah kita rencanakan. Jangan sampai kendor istilahnya ya. Termasuk tadi ada yang request, Bu, menu makanan belum pernah di-share. Oh, nggih, Bunda. Pun untuk hijin alat makan, gimana hijin botol dan lain sebagainya. Jadi selalu ingatkan kita kalau misalnya ada apa-apa, sekali lagi jangan sungkan untuk motret atau apapun, kejadian apapun ya yang ada di di Azamil. Saya sangat terbuka karena insya Allah kita sudah satu visi satu misi nggih. Tujuan kita adalah mendampingi anak-anak kita untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka bisa beradaptasi nantinya ada di lingkungan manapun karena sudah ada bekal yang kuat ketika di Azamil, yang ayah bundanya juga kuat ya. Saya yakin ayah bunda semua itu adalah juga pejuang-pejuang yang luar biasa. Ya karena saya juga sudah melalui fase itu di mana ya Allah, anak cilik-cilik aku harus kerja, suami kerja gitu ya, golek rewel banyak PHP. Sudahlah minta DP, minta ini, minta itu, ngepun 7 hari ngilang. Itu tuh sudah saya lewati semua pun yang seperti itu sampai akhirnya kita membuat Azamil ini. Semoga kita bisa saling menguatkan ya Bunda nggih, tetap tetap optimis, tetap semangat. Ayah Bunda ini saya yakin pressure-nya banyak sekali dari pekerjaan, dari lingkungan, atau bahkan dengan hubungan kita dengan suami atau keluarga. Saya yakin mungkin ada masalah, tapi apapun itu semoga besar apapun stresornya kita masih diberi kesempatan untuk bisa mentoleransi itu semua dan kita bisa menjadi lebih kuat secara mental, secara psikologis supaya kita juga tetap kuat, sehat mendampingi anak-anak kita sampai besar. Begitu ya Bunda, matur nuwun sangat loh. Amin, matur nuwun Bunda ya. Nggih, nggih, itu saja. Terima kasih dari saya. Mohon izin saya tutup dulu Zoom hari ini. Semoga sampai ketemu nanti, semoga bisa ketemu bareng meet up offline. Bunda-bunda Azamil, matur nuwun sangat. Nggih. Bu guru Azamil, Bu Rohmah, Bu Hawa, nggih. Saya sangat mengapresiasi ayah bunda semua yang masih memberikan kepercayaan kepada kami, seperti Bu Rohmah dan Bu Hawa juga masih belajar. Nggih. Bu Hawa itu masih sering demam panggung ketika kasih sambutan atau memberikan materi, dan Bu Rohmah itu semalam itu sudah memohon-mohon, Bu jangan saya, Bu jangan saya. Tapi buat saya juga pernah di fase itu di mana saya itu tidak berani ngomong, saya itu tidak pede ketika ngomong, ketika saya ngomong orang tidak tahu saya ngomong apa. Nggak apa-apa Bu Rohma, nggak apa-apa Bu Hawa, ini adalah proses belajar. Kayak tadi Bu Murni juga, itu juga proses belajar. Kita akan melalui semua fase belajar ini dengan baik, insya Allah kalau diberi kesempatan. Jadi nggak usah takut, eh, kok cuma kayak gini ya, kok cuma kayak gini, nggak apa-apa. Buat orang mungkin itu cuma, tapi buat kita itu adalah pencapaian terbaik kita dan kita harus tetap berbangga diri. Kamu bisa loh, gitu, gitu ya Bu Rohmah ya. Matur nuwun sangat Bu Rohmah sama Bu Hawa atas kerja kerasnya sudah menyiapkan PowerPoint yang sangat atraktif sekali sampai ada mobilnya mabur-mabur gitu. Gitu, oke. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk ayah bunda semua. Jika masih ada pertanyaan, itu nanti bisa disampaikan, nggih. Matur nuwun sangat, nggih. Saya tutup untuk sesi parent teacher meeting untuk TK Azamil School di awal semester ini. Matur nuwun sangat ayah bunda semua. Tetap semangat, tetap dampingi anak-anak kita dengan bahagia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bunda Arsya, sehat selalu nggih Bun. Bismillahirrahmanirrahim.